Oke, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Apa Aja Abai. Tentunya kita masih bermain Football Manager 2008 dan masih melatih Chelsea. Bagi awal-awal musim ini sampai bulan Oktober. Oh, sekarang masih jeda internasional ya. Pertandingan selanjutnya itu 3 hari ke depan menghadapi Portsmouth, Liga Inggris. Ini dia klasemen sementara, jarak dengan pemuncak klasemen 9 poin. Tapi sebelumnya kita lihat dulu susunan para pemain. Yang ada di lapangan hijau adalah para pemain tim 1 dan yang ada di bangku cadangan adalah tim kedua. Yang pasti sudah kalian tahu, saya tidak percaya 100% dengan tim kedua. Jadi kalau emang lawan tim-tim menengah ke bawah atau tim-tim papan bawah atau divisi-divisi kasta bawah, gue pasti mix ya pemain tim 2 dan tim 1. Karena kalau full tim 2 akan menyedihkan. By the way, udah gak ada yang cedera ya. Sehat, kondisi sehat-sehat semua. Dan ini beberapa pertandingan yang sudah dilewati. Dan beberapa pertandingan yang akan datang. Oke, kita lanjut. Jeda internasional terakhir, akankah ada yang cedera? Nah. Cedera seminggu nih, David Silva. Untung seminggu doang. Cuman tetap aja menghambat sih. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Portsmouth itu peringkat 18. Pemain-pemainnya, oh ada Ivanovic ya, mantan pemain Chelsea. Gue bingung nih, pengen mix atau tim 1 aja ya. Karena habis lawan Portsmouth akan menghadapi Munchen, terus Bolton, Borough. Ya udah tim 1 aja lah ya. Arsenal ketemu Plymouth, Liverpool ketemu City, MU ketemu Everton. Silva kita gantikan Kuzmanovic. Oke. Dan sementara kita kembali melanjutkan partai Liga Inggris. Atur formasi. Instruction. Oke, mari kita lihat. Mampukah Chelsea memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen? Atau justru tertatih-tatih? Jadi kalau menurut gue ya, ketika misalnya nih
tim 1 udah terbiasa pemainnya tuh ini. Tiba-tiba ada 1 atau 2 pemain yang cedera. Mau nggak mau di backup atau digantiin sama pemain tim kedua. Kekompakan yang sudah sering terjadi di tim 1 pasti akan berasa hilang gitu. Karena ya itu dia, ada beberapa pemain yang cedera. Yang sejauh ini gue sering rasain sih gitu ya. Jadi kekompakan ketika kalian sering main bareng-bareng, itu kekompakannya hilang gitu kan. Makanya walaupun mayoritas isi pemainnya adalah tim 1, cuman karena ada 1 atau 2 yang cedera, kekompakannya berasa banget hilangnya. Kalau yang gue rasain sih gitu ya. Babak pertama masih 0-0, masih kesulitan. Bagaimana di babak kedua nih? Jangan sampai seri, jangan sampai kalah, udah itu aja gue mah. Masih belum berhasil kedua tim untuk mencetak gol pertama. Nzogbia mengalami sedikit gangguan, kita rotasi aja dengan Rodriguez. Mulai tercium aroma tidak sedap nih dengan kali ini. Nampaknya sulit mendapatkan hasil yang positif. Padahal posisi Portsmouth kali ini di peringkat 18 ya. Jadi agak sedikit gregetan aja menghadapi tim papan bawah, harus dengan keadaan seperti ini dan susah payah. Oke, 1-0. Kita turunkan dulu instructionnya juga. Time wasting. Curtis Davis. Satu kosong kedudukan sementara. Hati-hati, Portsmouth pasti mengguncang pertahanan. Tetap fokus bertahan, jaga poin kemenangan. Oke, pertandingan yang tidak bagus-bagus amat. Chelsea cuma bisa menang 1-0 ya. Cuman setidaknya bisa mengamankan 3 poin. Oke. Soldado ratingnya tidak terlalu bagus ya. Ya jelek lah menurut gue. Dapat rating 5. Sayang sekali. Kita akan lihat kondisi klasemen. Arsenal menang, Liverpool menang, MU menang. Chelsea untuk sementara naik ke peringkat 3
tapi West Ham masih ada utang 1 match ya. Oke, Petr Cech, man of the match. Kita tunggu hasil pertandingan West Ham. West Ham menang, Chelsea turun lagi ke peringkat 4 dan selisih poin masih 9 ya. Next match akan menghadapi Munchen di Liga Champion. Munchen unggul selisih gol ya di grup Golden. David Silva masih cedera. Oke, tim 1 kembali kita mainkan. Formasi instruction. Oke, lanjutan fase grup Liga Champion. Peringkat 1 dan peringkat 2 sementara di grup Golden bermain di Stamford Bridge. Tentunya Chelsea berharap hasil yang positif. Apakah yang akan terjadi? Mari kita saksikan. Tentunya Chelsea masih kehilangan David Silva ya, yang cedera. Mungkin 2 pertandingan lagi baru bisa dimainkan. Kemungkinan ya. Masih belum berhasil. Kesempatan dari tendangan bebas. Akhirnya di menit ke-38 Charles Nzobia membuat Chelsea unggul sementara 1-0. Cukup kuat ya kipernya Munchen sampai akhirnya bisa dijebolin. Bertambah lagi. Kita turunkan dulu instructionnya. Soldado pencetak gol kedua. Unggulan sementara 2-0. Untuk hasrat kita berdua. Oke, lanjut babak.
Bertambah lagi keunggulan untuk Chelsea, kembali Roberto Soldado yang di pertandingan sebelumnya sangat tidak bagus, lalu di pertandingan kali ini bisa memberikan kontribusi yang sangat maksimal. 2 gol sementara dicetak oleh Soldado. Oke, kita cek. Ada yang bisa dirotasi nggak? Kuzmanovic, Montolivo. Oke. Kita masukkan De Guzman dan juga Fernandes. Karena kemungkinan tim satu habis ini masih akan terus dimainkan ya. Cuman gue lupa habis ini lawan siapa ya. Kita lihat aja guys. Percobaan dari Munchen masih bisa digagalkan oleh Petr Cech. Kita lihat lagi siapa yang bisa dirotasi. Soldado. Cukup baik ya penampilan hari ini, dan tentunya mudah-mudahan nggak ada yang cedera di sisa-sisa menit pertandingan ini. Kalau hasil ini tetap bertahan, Chelsea akan mengambil alih peringkat 1 grup Golden ya. Oke, 3-0. Para pemain pengganti tidak bermain maksimal ya. Jadi ratingnya cuma 6. Tidak masalah. Oke. Pertandingan selanjutnya lawan siapa nih? Selanjutnya menghadapi Bolton yang berada di peringkat 17. Sulit ya, pengen mengambil resiko mainin campuran tim 1 tim 2 agak sulit nih. Cuman udahlah tim 1 aja lah. Sumpah gue gak mau ambil resiko coy. Tidak mau ambil resiko.
Walaupun Bolton berada di peringkat 17, tapi gua nggak mau kehilangan poin lagi ya di Liga Inggris karena jarak masih 9 poin. Jadi harus kemenangan yang bisa Chelsea dapatkan untuk memperpendek jarak dengan pemuncak klasemen. Oke, MU menghadapi City, lalu West Ham menghadapi Newcastle, dan nanti hari Minggu Arsenal ketemu Liverpool. Kita lihat saja hasilnya akan seperti apa. MU menang 4-0. Oke, Silva masih cedera. Jadi kembali kita mainkan Kuzmanovic. Oke. Atau siapa ya kita mainin dari tim 2? Van den Boer deh. Jansen. Dah, ini aja. Instruction. Oke, beberapa dari tim 2 kita coba mainkan. Ya, sedikit memberikan kesempatan lah ya buat mereka bermain. Cuman kalau sekiranya masih mampet, mungkin beberapa pemain tim 1 harus kita mainkan nanti di babak kedua. Cuman siapa ya di bangku cadangan ya? Rafinya sama Nzokbia doang ya. Rafinya dan Nzokbia dari bagian tim 1 yang ada di bangku cadangan sementara ini. Oke. Masih belum berhasil percobaan dari Chelsea. Masih 0-0 sejauh ini sampai menit ke-21. Waduh, ada yang gerak nih. Dapat penalti sih, cuman kalau udah cedera serius apa cedera ringan nih? Kita lihat ya. Alamak. Cedera serius, coy. Dapat penalti sih, cuman pemain cedera, coy. Oke, 1-0 keunggulan sementara untuk Chelsea lewat titik penalti dari Montolivo. Cuman kabar buruknya Chelsea harus kehilangan Lubos Kaluda, winger kanan dari tim pertama yang tentunya ya tim inti, coy. Berasa lah kehilangan dia. Berarti sambil kita tunggu akan cedera berapa lama Kaluda dan yang akan menjadi penggantinya untuk pertandingan ini De Guzman. Cuman next match pastinya Jakub Blaszczykowski. Chelsea dapat penalti lagi. Kembali Ricardo Montolivo yang menjadi Algojo. 2-0. Kita ubah formasi dan instruction.
Dua gol dari titik penalti dari Montolivo membuat Chelsea unggul sementara 2-0. Lebih fokus main bertahan sekarang, tidak perlu terlalu ngotot lagi. Berbahaya. Oke, kita kedua. Berbahaya coy. Diperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Siapakah pencetak golnya? Mauro Zarate. Gawat nih, gawat. Udah mainin formasi bertahan tapi masih bisa kecolongan. Kacau. Kacau. Lebih turun lagi. Main lebih ke bawah. Berbahaya, Bolton terus mengancam. Nampaknya Chelsea agak sedikit kewalahan nih kalau begini ceritanya nih. Hati-hati coy. 10 menit lagi coy. Bolton masih memegang bola. Chelsea mencoba serangan balik. De Guzman dari sisi kanan. Soldado. Nice. 3-1. Pengen mainin Fabianski tapi mikir-mikir gua. Ya takutnya kan. Takutnya Bolton masih niat nih di 3 menitan terakhir. Ya kita tahan dulu aja, biarin formasi seperti ini, instruction seperti ini, pertahankan kemenangan 3-1. Dikit lagi coy. Oke, Chelsea memenangkan pertandingan 3-1 atas Bolton. Yang tentunya tadi Soldado ya, yang akhirnya bisa kill the game, kalau kata Coach Justin ya kan. Mantap. Sekarang tinggal kita tunggu kabar cedera dari Lubos Kaluda. West Ham kalah. Oke, kita geser posisi West Ham ya, sambil kita tunggu pertandingan hari Minggu. Hasil dari Liverpool Arsenal baru kita lihat papan klasmen. Lubos Kaluda untung cuma cedera seminggu ya. Untung. Oke. Ini dia Lubos Kaluda cedera 1 minggu. Kita ubah susunan pemain. Silva udah mulai sembuh nih ya. Udah mulai tinggal apa? Tinggal mempersehat kondisi stamina dia. Oke. Susunan pemain udah aman. Sekarang kita menuju Liga Inggris hari Minggu. Kita tunggu hasil-hasilnya. Arsenal menang coy. Arsenal sama MU masih
perkasa ya. Kita lihat kondisi papan klasmen sementara. Chelsea naik 1 strip ke peringkat 3, selisih poin masih 9. Masih berat. Next match akan menghadapi The Borough dalam babak 4 Piala Liga. The Borough berada di peringkat 7, kita mainkan tim 1. Kita lihat dulu. Kontrak Van den Boer, feeling gue belum bisa ditawarin ya. Karena kondisi dia lagi unhappy, jadi untuk perpanjang kontrak masih belum bisa ditawarkan. Oke, selebihnya aman. David Silva, nggak apa-apa deh, kita mainin deh. Blazizowski, oke. Formasi instruction. Oke, tentunya tanpa Lubos Kaluda ya. Itu artinya bagian winger kanan akan terasa sedikit berbeda karena diisi oleh backup dari Kaluda, yaitu Jakub Blaszczykowski. Dan lawan yang dihadapi juga lagi cukup oke ya penampilannya dari beberapa musim terakhir ini. Cuman untuk sementara Chelsea bisa unggul lewat gol dari Soldado. Awal yang sangat baik. Kita tunggu saja bagaimana di menit-menit yang tersisa di pertandingan kali ini. Mampukah Chelsea menjaga tren positif? Dan tentunya mampukah Chelsea mempertahankan gelar Piala Liga yang sudah didapatkan 2 musim beruntun? Kita lihat saja pertandingan dan kompetisi ini. Dan juga tentunya David Silva karena kondisinya belum terlalu maksimal banget. Jadi nanti di babak kedua akan kita coba rotasi dengan Kuzmanovic ya. Supaya David Silva bisa istirahat dan bisa kembali jauh lebih fit untuk pertandingan selanjutnya. Tapi ada yang cedera ringan. Saya tidak membawa pemain sebelah kiri nih. Siapa ya? Gini aja deh. Yalah, gini aja lah. Aduh, segala cedera ringan. Jadi pusing sendiri. Berbahaya. Aduh.
Gue pengen rotasi David Silva jadi bingung nih. Aduh, gara-gara pemain cedera, jadi bingung gue kudu gimana. Satu sama coy, kedudukan sementara. Pemain yang ada di bangku cadangan juga nggak sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Karena tadi Nzokbia cedera ringan. Nggak kebawa gitu pemain yang harusnya bisa gantiin Nzokbia gitu kan. Karena slotnya cuma 5 di bangku cadangan. Dan tadi gue cuma mikirin buat penggantinya David Silva doang. Cuman kondisi lagi kayak gini, David Silva juga kayak nggak mungkin gitu kan. Masih satu sama, masih belum aman nih. Kalau sampai babak tambahan bahaya juga nih kekuras stamina coy. Wah, mampet nih. Mampet, mampet. Masih satu sama, skor saat ini masih kesulitan dan mulai tercium aroma-aroma tidak sedap. Aduh. Yah, ilah. Masa babak tambahan sih? Yah, babak tambahan ini sih. Udah nggak mungkin berakhir di 90 menit ya kan? Waduh, terkuras coy, terkuras stamina. Udahlah, bablas aja. Gimana lagi? Pengen nurunin pemain tim 2 juga malah bikin was-was. Masih kesulitan ya Chelsea ya. Ya, siapa lagi nih? Aduh, rese ya. Gila, rese banget sumpah. Cedera lagi coy, Montolivo. Montolivo cedera. Nzokbia cedera. Lubos Kaluda cedera. Alah, kalau tiba-tiba beberapa pertandingan ke depan hasilnya nggak maksimal, gue udah nggak heran sih ya. Kehilangan beberapa pemain membuat kekompakan jadi berkurang. Ya kalau hasil tiba-tiba nggak maksimal ya gue nggak heran sih. Dan harus diselesaikan dengan adu penalti. Tuh lihat. Silva kondisi stamina-nya sampai 59% coy. Suwe banget dah. Segala sampai adu penalti. Aduh, siapa nih? Soldado, Rafinha, Veloso, Silva, Kolarov. Ya, kita lihat aja ya siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Harus ditentukan dengan adu penalti setelah sampai 120 menit bermain, kedudukan masih satu sama. Jadi kita saksikan saja babak adu penalti, babak 4 Piala Liga.
Chelsea unggul sementara 2-0 di babak adu penalti ini. Gagal ya, Miguel Veloso gagal mengkonversi gol babak adu penalti. Silva, Chelsea unggul sementara 3-2. Dan Chelsea berhasil lolos dengan kemenangan di babak adu penalti. Kehilangan satu pemain inti yaitu Montolivo dan menunggu kabar dari Nzokbia akan cedera serius atau tidak. Jadi ya kita tunggu saja ya kabarnya ya. David Silva yang belum terlalu fit terpaksa tadi harus gue mainkan 120 menit karena Nzokbia cedera ringan. Next match ketemu siapa nih? Dan Nzokbia aman, tapi Montolivo cedera seminggu. Ya untungnya seminggu sih, cuman tetap aja kehilangan pemain. Kita cek susunan pemain. Oke. Lubos Kaluda kurang lebih seminggu. Montolivo juga sama, kurang lebih seminggu. Next match menghadapi Aston Villa, peringkat 10. Mau nggak mau tim 1 lagi, nanti lawan Munchen baru kita mainin tim 2 deh, biarin lah. Kita kasih istirahat tim 1 ketika nanti menghadapi Munchen. Jadi nanti ketika menghadapi Munchen, ya tujuan gue lebih ke mengistirahatkan tim 1 aja sih ya. Jadi udah full tim 2 main gak apa-apa, tim 1 istirahat dulu lah. Karena ini nanti di pertandingan menghadapi Aston Villa gue juga belum tahu kondisi staminanya kayak gimana. Cuman tapi tetap sih kayaknya gue mainin tim 1 untuk meraih hasil yang positif ya, walaupun belum tentu. Cuman ya udahlah, tim 1 tetap gue mainkan. Oke, menuju pertandingan menghadapi Aston Villa. Perempat final Piala Liga Chelsea akan ketemu, tapi sebelumnya kita cek pekan ini peringkat 1 melawan peringkat 2, Arsenal ketemu MU, Chelsea ketemu Aston Villa, West Ham ketemu Sunderland, Liverpool ketemu Derby County. Perempat final Piala Liga menghadapi lawan yang tentunya berat ya, yaitu Arsenal. Sedangkan di partai lainnya bisa kalian lihat di sini. Perempat final Piala Liga. Arsenal menang 2-1 atas Manchester United. Oke. Lubos Kaluda udah sembuh tapi kondisi staminanya masih sangat belum maksimal. Montolivo juga belum sembuh. Jadi Blazizowski dan Kuzmanovic.
Oke, selebihnya kondisinya masih oke lah ya. Nanti next match baru kita istirahatkan tim 1. Kita ubah instruction dan formasi. Tentunya Chelsea ingin mendapatkan hasil 3 poin ya dari pertandingan ini. Cuman minus Montolivo dan juga Lubos Galuda. Tetap akan berasa sih ya kehilangannya. Cuman mudah-mudahan dengan sedikit backup dari tim kedua bisa memberikan penampilan yang oke untuk menghadapi Aston Villa kali ini. 1-0 keunggulan sementara. Roberto Soldado masih menjadi senjata andalan untuk tim 1 ya. Luar biasa. Tapi semusim atau 2 musim ke depan gue harus mencari ya striker yang bisa ngegantiin Soldado. Cuman dapat striker bagus atau tidak, gue juga belum tahu. Karena seperti yang kalian sudah lihat juga di video-video sebelumnya, banyak pemain bagus yang gue incar, tapi tidak tertarik untuk gabung dengan Chelsea. Cuman kedepannya akankah hal seperti itu masih terjadi? Kita lihat aja. Chelsea dapat kesempatan untuk memperbesar jarak 2-0. Kembali Roberto Soldado. 2-0. Kita turunkan dulu instruction untuk Chelsea. Oke. By the way, pertandingan terakhir ya sebelum kita sudahi video kali ini. Nanti baru kita lanjut lagi pertandingan-pertandingan yang lain, kompetisi-kompetisi yang lain di video-video yang lainnya. Dan saat ini kesalahan dari back Aston Villa berhasil dihukum langsung oleh hat-tricknya Roberto Soldado. Mantap, gacor. Oke, babak pertama sudah selesai. Kita masuk babak kedua. Chelsea kembali mendapatkan penalti. Soldado ngeborong semua gol untuk Chelsea. 4 gol yang dicetak oleh Chelsea sejauh ini, semua golnya diborong sama Soldado. Ngeri. Karena ya Soldado emang salah satu algojo dari ini ya, eksekusi penalti. Jadi kalau dia dimainkan, kalau dia ada di lapangan dan berada di tim yang sedang dimainkan, pasti dia menjadi salah satu algojonya. Kita akan rotasi Fabianski ya, ntar di menit-menit akhir. Kita rotasi beberapa pemain lain deh. Van den Boer, Bruce JT kita mainin.
Oke, kita mainkan juga Fabianski. Kemenangan yang tentunya sangat memuaskan ya. Karena di satu sisi MU juga kehilangan poin, walaupun Arsenal bertambah poinnya. Cuman setidaknya ya tetap menjaga asa ya untuk mengejar pemuncak klasmen. At least pelan-pelan memperpendek jarak. Oke, poin yang sangat maksimal ya, rating yang sangat maksimal dari Soldado. 10 ratingnya, luar biasa. Ngeborong 4 gol, dapat rating 10. Mantap. Oke. Kita akan sudahi video kali ini, tapi sebelumnya kita cek dulu kompetisi-kompetisi yang masih diikuti dan klasemen sementara Liga Inggris. Kita tunggu dulu pertandingan di hari Minggu. Baru kita cek papan klasmen. Chelsea masih berada di peringkat 3, selisih dengan Arsenal masih 9 poin. Dan selisih dengan peringkat 2, 3 poin. Oke, pelan-pelan ya, pokoknya pelan-pelan aja, yang penting bisa dapat 3 poin terus. Dan sedikit rangkuman dari kompetisi yang masih diikuti oleh Chelsea. Di Liga Champions berada di peringkat 1 ya, untuk sementara 3 kali kemenangan. Di grup Golden ya, 9 poin dan Munchen 6 poin. Liga Inggris peringkat 3, selisih 9 poin dengan pemuncak klasemen. Piala Liga akan menghadapi Arsenal di perempat final. Terus FA Cup belum ada undiannya dan Community Shield juara di awal musim ya, berhasil diamankan oleh Chelsea. Oke deh teman-teman sekalian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan sampai saat ini. Tentunya kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.